yang menyangkut kepentingan nasional. Di situ tidak bisa dihilangkan peran negara ada. Apakah itu telekomunikasi, apakah itu pertahanan, industri-industri pertahanan, apakah industri-industri strategis. Nah, di situ ada tuh unsur strategis kenapa harus BUMN, walaupun menguntungkan, tapi karena ini menyangkut kepentingan nasional. Lalu yang selebihnya, berikan ruang kepada pasar, untuk pasarlah yang menyelesaikan masalah itu. Ya. Jadi kebutuhan masyarakat itu, kira-kira begini, ada demand di masyarakat, biarkan private sector yang memberikan supply. Okay. Tapi kalau kemudian ada, kira-kira gini, ada kegiatan yang financially visible, itu private sector sepenuhnya. Okay. Ada kegiatan yang economically visible, itu bisa private dan BUMN. Ada kegiatan yang tidak visible secara finansial, tidak visible secara ekonomi. Di mana? Itu ruangnya BUMN untuk mengerjakan. Karena financially not visible, economically not visible. Nah, kalau financially visible, let the market operate, let the market dominate. Begitu kira-kira begitu. Jadi menarik juga ya antara swasta dengan BUMN ya Pak. Jadi kalau Pak Anies tadi melihat bahwa swasta itu akan berperanan besar dan BUMN itu akan dikembalikan sesuai dengan undang-undangnya ya Pak ya. Dan kemudian yang tidak kalah penting, kembalikan merit system di dalam BUMN kita. Luar biasa. Supaya prestasi menentukan posisi, bukan koneksi menentukan posisi. Kita kasih aplaus ya. Ya Pak Anies, ini ada pertanyaan berikutnya supaya nih. ordal selesai Pak, kira-kira gitu. Masih ada pertanyaan lagi nih Pak. Kan kita transisi energi ini menjadi menarik karena ini akan hubungannya nanti dengan kesejahteraan masyarakat. Karena kalau kita lakukan pendekatan masyarakat kita tuh masih rendah. Tapi ini ada yang bertanya Pak. Silakan Bapak Yosolihin Jekala, Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Silakan Pak. Saya lupa mic-nya. Selamat malam Pak Anies. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak sekalian. Giliran saya untuk bertanya tentang transisi energi Pak. Kalau seperti kita semua ketahui bahwa sesuai dengan kesepakatan Paris, Indonesia memiliki komitmen net zero emission pada tahun 2060 Pak. Namun pada saat ini kira-kira kurang lebih 100 juta orang memiliki daya beli yang rendah. Nah, di tahun 2023 ini subsidi listrik saja sudah mencapai 70,5 triliun rupiah. Sehingga apabila kita melakukan transisi energi yang lebih bersih, itu membutuhkan subsidi lagi yang lebih besar. Atau apabila tanpa subsidi, maka biaya yang dikeluarkan masyarakat akan lebih tinggi, Pak. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana strategi Bapak untuk menyeimbangkan antara target transisi energi dengan kemampuan masyarakat? Terima kasih Pak Anies. Terima kasih Pak. Kalau kita mau mengalihkan energi ketika harga BBM murah pindah lagi ke BBM gitu. Jadi kadang-kadang transisi energinya nggak jalan. Zigzag gitu. Iya betul sekali. Nah ketika kita sudah mulai konsisten, pendapatan masyarakat kita belum naik, maka subsidi yang meningkat atau pendapatan masyarakat makin menurun karena harus membeli energi yang lebih mahal. Ini pertanyaannya. Silakan Pak Anies. Ya, tapi gini. Ketika kita bicara tentang transisi itu artinya apa? Meninggalkan dari satu ke yang lain. Maka yang harus dipikirkan bukan hanya menjadi green energy, tapi menyelamatkan mereka yang sekarang berada di sektor yang non-green energy. Jangan sampai transisi itu dikerjakan dan menjadi pelaku di sini, lalu kehilangan mata pencaharian, kehilangan kehidupan. Jadi transisi ini harus dipikirkan aspek transisinya dan aspek pelakunya di sini. Jadi pengalaman nih Pak sekalian, kita membangun jalan tol sepanjang Pantura. Kita tidak memikirkan secara serius transisi dari non-tol ke tol. Seluruh restoran mati, seluruh hotel mati, karena kita tidak memikirkan transisi dari non-tol ke tol.